Ada sebuah kutipan yang mengatakan, "You are the greatest project you'll ever get to work on." Yang artinya, diri kita sendiri adalah proyek terpenting dan terbesar dalam hidup yang perlu kita kembangkan dan perbaiki. Dan usia 20-an adalah usia terbaik. Inilah ada kesempatan emas untuk kita mengerjakan proyek ini. Karena ini adalah once in a lifetime moment di mana kita bisa belajar dan bertumbuh baik dari keberhasilan maupun kegagalan kita. Pertanyaannya, jika diri kita adalah proyek terpenting yang perlu kita improve setiap hari atau setiap waktu, kita harus mulai dari mana? Jawabannya adalah mulai dengan mengenal diri sendiri. Dan di video kali ini, aku akan menggunakan buku You Do You karya Mas Ruby sebagai referensi atau panduan. As Simon Sinek said, let's start with why. Mengapa kita perlu untuk mengenal diri sendiri? Well, orang dengan pengenalan diri sendiri yang tinggi atau self-awareness yang tinggi, mereka lebih percaya diri dan kreatif. Selain itu, mereka juga lebih bijak dalam pembuatan keputusan. Mereka juga mempunyai relasi atau hubungannya lebih kuat, punya empati yang tinggi, serta lebih efektif saat berkomunikasi. Sebaliknya, orang dengan self-awareness yang rendah lebih cenderung untuk tidak bertanggung jawab atas diri sendiri. Mereka lebih suka untuk mencari alasan atau menuduh orang lain ketika membuat kesalahan. Selain itu, mereka gampang untuk meremehkan atau menghakimi orang lain. Mereka juga tidak tahu untuk meregulasi emosi, serta apatis atau sulit untuk berempati dengan orang lain. Nah, teman-teman, self-awareness adalah proses berkelanjutan seumur hidup kita. Dan mulai sekarang kita perlu atau wajib untuk melatih self-awareness ini. Terutama di momen di mana saat ini kita menjadikan media sosial sebagai standar tolak ukur atau benchmark untuk kita membandingkan diri kita dengan pencapaian atau kehidupan orang lain. Ada dua tipe self-awareness. Yang pertama, internal self-awareness yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Seperti prinsip hidup apa yang kita pegang, juga passion kita apa, pikiran, perilaku, perasaan, dan dampak kita ke sekitar. Yang kedua, external self-awareness yang berkaitan dengan cara pandang orang terhadap diri kita. Di tahun 2018, Tasha Eurich, seorang psikolog organisasi, peneliti, dan New York Times bestselling author, pernah melakukan sebuah survei penelitian terhadap self-awareness. Dan ternyata, dari 5.000 partisipan, hanya 10 hingga 15% orang yang benar-benar punya kualitas self-awareness yang baik. And so, we move on to the next question, how? Bagaimana kita mulai mengenal diri sendiri? Akan aku bagikan dalam 4 langkah sederhana. Yang pertama, refleksi dan introspeksi. Luangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti, apa sih bidang yang aku passionate atau semangat untuk tekuni? Apakah bidang itu digital marketing? Apakah itu IT, fashion, atau ada bidang yang lain? Kedua, apa sih topik pembelajaran yang membuat aku semangat, antusias, atau sparks joy ketika aku pelajari atau eksplorasi? Apakah topik itu berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan mental health, self-improvement, finansial, atau ada topik-topik yang lainnya? Apa ya skills atau potensi yang menonjol dalam diriku? Apakah itu skill negosiasi, copywriting, desain? Apa kelebihan dan kekurangan dalam diriku? Apa definisi sukses menurut aku? Jawab pertanyaan ini dengan jujur dan tulislah di buku jurnalmu atau ketik di laptop. Yang kedua, terbuka mendengar feedback. Mintalah feedback dari orang-orang yang kamu percaya seperti anggota keluarga, sahabat dekat, ataupun rekan kerja atau atasanmu. Dalam mendengar feedback, be open-minded and be humble. Ingat, dalam proses feedback jangan bersifat defensif tapi terbuka. Tanyakan, di mana sih aspek
dalam hidup yang bisa kita tingkatkan. Yang ketiga, journaling. Salah satu habit yang aku pupuk atau lakukan sejak 2022. Journaling setiap hari membantu kita untuk lebih memahami emosi apa sih yang kita rasakan di hari itu dan membantu kita untuk lebih fokus pada apa yang terjadi di hari itu. Dalam journaling, kamu bisa menulis apa saja. Misalkan, 3 hal yang disyukuri hari ini, apa ada emosi yang dominan di hari ini, apa pembelajaran yang didapatkan di hari ini. Be honest with yourself as you write down your journal. Dan langkah keempat atau langkah terakhir adalah melatih mindfulness. Mindfulness adalah ketika kita lebih aware dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Dengan lebih mindful, kita mengarahkan fokus kita ke present moment dan melatih diri untuk lebih tenang dan tidak cepat bereaksi ketika terjadi sesuatu. Menjadi mindful melatih kita untuk punya greater self-control and regulating our emotion. Beberapa hal yang kita lakukan untuk menjadi mindful bisa dengan melakukan atau melatih teknik pernafasan. Inhale, exhale. Bisa juga dengan kita melatih melihat 3 hal yang ada di sekitar kita. Apakah itu matahari, bangunan, ataupun orang yang berlalu lalang. Individu yang cerdas adalah individu dengan self-awareness yang tinggi. Kembali lagi, ini adalah proses seumur hidup. Jadi, nikmati prosesnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dukung aku dalam membuat video dengan klik like, komen, dan juga share. Thank you for enjoying this video. Sampai jumpa. Bye-bye.